Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, hari ini kita kajian bersama. Duduk bareng, walaupun via Skype. Ada banyak orang mungkin yang menonton, tapi pada akhirnya kita akan sendirian. Sebagian orang takut untuk melanjutkan kehidupan. Trauma kadangkala dengan kebersamaan. Dia berpikir lebih baik sendiri. Sebagian bahkan ingin mati menyelesaikan kehidupan dia. Sehingga kita melihat ada usaha dari sebagian manusia untuk bunuh diri. Dan ada juga yang berdoa minta mati. Doa minta mati. Ketahuilah bahwa kehidupan ini dimulai dari ketidakadaan. Nggak ada. Kita dulu nggak ada. Nama kita juga nggak pernah ada yang menyebut. Dan suatu saat kita juga akan tidak ada lagi. Dalam proses yang terjadi itu nggak ada, kemudian menjadi ada, lalu menjadi tidak ada. Ternyata dalam proses itu manusia telah dikasih pelajaran bahwa engkau dulu sendirian loh. Ketika kita berada di perut bunda kita, bersama siapa kita di dalam sana? Ya kita merasa ada ibu kita, ada bapak kita. Enggak. Engkau sendirian di sana. Tanpa pendamping, gelap gulita. Sepi. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kondisi penciptaan manusia. Agar engkau tidak congkak dan agar engkau bersiap-siap untuk hidup sendiri lagi. Di surat Al-Mursalat ayat 20-24, ketika kita ingat kita pernah sendirian, lalu kita keluar ke dalam kehidupan ini. Dan manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu artinya ya sesuatu yang nggak bisa kesepian. Dia makhluk sosial. Berat baginya untuk hidup sendirian. Walaupun pernah dulu sendirian. Bahkan salah satu hukuman yang menyakitkan bagi manusia adalah dibiarkan sendirian. Kalau kita ngeliat tuh orang-orang yang ditahan di penjara, itu ada yang satu ruangan isi banyak orang. Sehingga mereka bisa ngobrol, bisa berbicara. Tapi ada satu ruangan yang hanya dia saja. Dia saja. Nggak ada hubungan dengan siapapun. Nggak kawan, nggak ada telepon, nggak ada televisi, nggak ada apa. Dia di kamar sendirian. Itu jadi azab buat dia, kesendirian dia. Kemudian ada yang diasingkan. Dulu waktu zaman Belanda jajah Indonesia, tuh tokoh-tokoh yang membakar semangat orang untuk merdeka, itu ditangkepin dan diasingkan, dibuang ke pulau ini, dibuang ke tempat ini, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari orang-orang yang mencintainya. Agar dia merasakan kesedihan. Perceraian juga menyakitkan. Dua orang yang saling mencintai, apalagi kalau sudah lahir dari keduanya buah hati yang mereka menghiasi kehidupan mereka, tahu-tahu harus berpisah.
Ana pernah punya kerabat, tatkala dia bercerai sama istrinya, itu jadi malas makan, berpisah dari anak-anaknya, kurus, kering tubuh dia. Tersiksa dia batin dia. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa ada orang yang berjuang mencari follower, mencari subscriber, mencari kawan yang banyak. Karena memang dia suka dengan itu. Namun sebanyak apapun pengikut, mau memiliki follower 100 juta, subscriber 200 juta, engkau akan ditinggal sama semua orang-orang yang suka engkau. Karena itulah kehidupan ini. Ketika malaikat mencabut nyawa, walaupun engkau dikelilingi oleh keluargamu. Jadi tatkala proses malaikat mencabut nyawa, keluargamu sedang ada di sekitarmu, dokter juga ada di situ. Tapi ketika engkau sedang sendirian. Ini proses memulai kesendirian. Tatkala engkau di perut ibumu, engkau sendirian. Walaupun ada ibu, ada bapak, ada kakak mungkin yang sudah lahir lebih dahulu. Dan tatkala proses engkau meninggalkan dunia ini, maka engkau sudah mulai sendirian. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Orang-orang di sekitarnya nggak ngelihat, nggak akan dapat mencegah. Engkau akan datang ke seluruh dokter untuk menyelamatkan dirimu, untuk menolong engkau. Nggak ada yang bisa. Engkau sendirian tatkala itu. Nggak ada penolong bagi engkau. Jadi kalau ada orang yang hidup dalam dunia ini, kemudian ditinggal oleh kawan-kawannya, ditinggal oleh kerabatnya, ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, nah, engkau nanti akan ditinggal sama mereka dan engkau melihat engkau ditinggal sama mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Malaikat itu datang mencabut nyawamu. Proses nih, kesendirian. Engkau mati. Engkau dimandikan. Dibungkus dengan kain kafan. Disolatin. Masih banyak orang. Tapi engkau sudah sendirian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah telah diletakkan, lalu dibawa oleh lelaki-lelaki di pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat, kalau dia orang yang soleh, kalau dia orang yang baik, jenazah itu akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi nggak ada yang dengar. Di tengah lautan manusia yang membawa jenazahnya, nggak ada satupun yang dengar. Engkau udah ditinggal. Mungkin kau berpikir engkau meninggalkan mereka. Manusia meninggalkan engkau. Engkau teriak-teriak, mereka nggak ada yang dengar. Wa in kanat ghaira salihah, kalau ternyata dia bukan orang yang soleh.
Kalau orang soleh ingin disegerakan, udah aku berpisah sama kalian, aku mau sendiri. Letakkan aku di tempatku untuk sendirian di sana. Kalian silahkan pulang ke rumah kalian. Aku mau berada sendirian di sana tanpa kalian. Tapi kalau dia bukan orang soleh, apa yang akan dia katakan? Kata Nabi SAW, qalat li ahliha, dia akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Wahai celakanya nih jenazah, kalian mau bawa kemana jenazahku itu? Mau dibawa kemana? Dia berkata kepada keluarganya, yasma'u sautaha kullu syai'. Segala sesuatu mendengar suaranya. Jeritannya. Illal insan. Dalam riwayat illa thaqalan. Kecuali manusia dan jin. Walau sami'aha la sa'iq. Kalau dia mendengarnya, dia bakal pingsan. Iya jemaah. Kita sendirian walaupun dibawa oleh orang banyak. Oke, keluarga datang ikut nguburin. Kalau dia orang terkenal, orang baik. Ada orang terkenal, ada orang baik. Orang terkenal mungkin dia banyak fans dia. Jutaan. Yang ngantarkan orang banyak. Tapi adakah satu yang akan menemanimu di dalam kuburan? Satu. Nggak ada. Engkau akan sendirian di sana. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit thalatha. Yang ikut mengantarkan mayit itu 3. Oh, ada 3. Berarti nggak sendirian dia. Yang mengantarkan engkau banyak. Ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya ikut mengantarkan. Bahkan kadang-kala bapaknya mati, nungguin anaknya karena anaknya mau nganterin bapaknya. Mau diantarkan kemana bapakmu sama engkau? Iya, dia ingin ngantar bapaknya ke tempat untuk sendiri. Hartanya. Di antara makna hartanya, kata para ulama, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, banyak yang nganterin. Bukan karena kesolehannya, karena fulusnya. Ikut, nah, kendaraannya ikut nganterin. Wa amaluhu, dan amalnya. Yang dia kerjakan selama ini. Antara dia sama Allah Azza wa Jal, itu ikut nganterin engkau. Fayarji'u uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Oh, ternyata engkau nggak sendirian. Iya, ternyata nggak sendirian engkau. Tapi tetap sendirian. Keluargamu pulang. Paling lama berapa sih anak akan nunggu di kuburannya? Habis nguburin jenazah bapaknya, ibunya, dia selesaikan. Kemudian dia doa, orang-orang pada pulang. Keluarganya mau berapa lama di kuburan situ? 1 jam. Kalau yang ana lihat nggak ada ya. 10 menit. Apalagi anaknya udah capek, udah dari malam nggak tidur ngurusin jenazah ibunya. Aduh, udah ngantuk dia. Ketika dia meletakkan jenazah ibunya ke liang lahat, seakan-akan beban itu lepas saja. Selesai sudah. Mungkin dia sedih. Tapi nggak bisa dampingin orang tuanya. Nggak bisa dampingin kita. Kita akan tetap sendirian. Kembali sendirian kita jemaah. Haibati fillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi
wa tawalla. Kalau jenazah itu diletakkan di kuburan. Udah diletakkan di kuburan. Udah dimakamin. Keluarganya, kawan-kawannya yang nganterin pada pulang. Ditinggal dia sama. Innahu la yasma' qur'ani alihim. Ini yang mati dengar suara sandal orang-orang itu pada pulang. Pada pulang semua. Awalnya kan rame. Pulang rame. Tinggal anaknya mungkin. Anaknya juga pulang. Ketika sudah pada pulang, atahu malakan. Datang 2 malaikat. Engkau sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Fa'aq'adah. Lalu didudukkan orang ini. Kita akan didudukkan. Fayaqulani lahu. Lalu berkata 2 malaikat kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini? Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar. Engkau lihat nih. Di situ ada jendela yang terbuka menuju ke neraka. Engkau lihat itu tempatmu di neraka? Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka Allah telah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Tunjukkan juga. Sendirian, iya. Kemudian nanti akan datang orang yang mendampingi. Ketika dilihat siapa yang dampingi ini. Orangnya indah wajahnya. Pakaiannya bagus. Wangi orang itu. Lalu bertanyalah orang ini. Man anta? Engkau siapa? Kata dia. Wajahmu kok menyenangkan katanya. Kok wajah orang yang bawa kebaikan? Apa kata orang ini? Ana amaluka saleh. Aku amal baikmu. Jemaah rahimakumullah. Manusia itu sulit untuk sendirian. Makanya dikasih pendamping amal soleh di kuburan. Kadangkala yang keluarganya menangis, kesian, bapak sendirian di sana, ibu sendirian di sana, gimana di sana. Kalau dia orang soleh, ada temennya. Kata Nabi SAW, wa ammal kafir. Adapun kalau dia orang kafir, awil munafiq, atau yang pura-pura Islam selama ini. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, apa kata dia? La adri. Kuntu aqul ma yaqulun nas. Aku nggak tahu ya, tapi aku mengucapkan apa yang diomongkan orang. Kata orang Muhammad Rasulullah, aku mengucapkan itu. Lalu dikatakan kepada dia, la darait wala talait. Engkau nggak tahu, engkau nggak belajar, engkau nggak baca. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian dalam kesendiriannya, orang ini dipukul dengan martil dari besi. Baina udhunai. Di antara kedua telinganya dia dipukul. Fayasihu sayhatan man yalihi illa thaqalain. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia teriak dengan teriakan didengar orang yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Lalu nanti didatangkan lagi pendamping dia. Subhanallah jemaah. Kita tuh kalau dikasih pilihan, antum sendirian di kamar atau dikasih pendamping. Tapi pendampingnya ini
berbau busuk. Wajahnya buruk. Pakaiannya jelek. Antum milih mana? Sendirian atau didampingi dia? Sendirian kita pilih. Allah kirimkan pendamping. Ketika dia melihat orang ini yang gak mengenakan sama sekali. Dia tanya, siapa engkau? Wajahmu wajah yang membawa kejahatan. Aromamu busuk. Kau siapa? Kata orang ini, aku amal busuk. Aku kemaksiatan. Dosa-dosa. Lalu orang ini ketakutan. Dibukakan untuk dia jendela ke surga. Ini tempatmu di surga. Allah sudah gantikan buat engkau tempat di neraka. Ketika lihat neraka, dia baru saja melihat surga yang begitu indahnya. Lalu dikasih tahu ini tempatmu neraka dalam kondisi kesendirian dia bersama amal buruk dia. Maka dia tidak ingin kiamat itu terjadi. Ahibati fillah, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya. Sendirian. Nah, dihisap sendiri-sendiri. Padahal ketika kita sholat, kita berjamaah kan? Kita sholat berjamaah. Waktu kita berhaji, rombongan. Berbuka kadang-kala kita buka bersama. Tapi sejatinya engkau sendirian. Itu orang yang sholat berjamaah di masjid. Apakah semua yang satu soft di soft pertama pahalanya sama? Nggak sama. Semua masing-masing sebenarnya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 95. Sendiri-sendiri. Engkau nggak akan datang sama bapakmu. Engkau nggak akan datang sama gurumu. Orang kadang-kala berpikir ya, tenang kalau engkau jadi muridku, nanti aku dampingi kalau hisab. Engkau sendirian. Nggak bisa kemana-mana. Harta nggak ikut. Jabatan nggak ikut. Anak buah nggak ikut. Ahibati fillah. Kembali ke cerita pertama kita. Kita tuh diciptakan sama Allah. Datang ke dunia ini sendirian. Keluar sendirian. Disambut dengan kain. Lihat anak bayi kau lahir. Disambut sama kain. Dibungkus kain untuk dia. Biar anget dia. Kadang-kadang dibungkus sampai kepala-kepalanya. Hanya wajahnya yang kelihatan. Kemudian tidak berapa lama dia hidup di muka bumi ini. Lalu dia mati. Dia mati kembali sendirian dan dibungkus kain lagi. Seperti ketika dia datang ke dunia ini. Dia dihantarkan meninggalkan dunia ini dengan bungkusan kain itu pula. Jadi hidup itu hanya di antara dua kain itu. Terus rumah yang dia bangun, ya, kesuksesan yang dia raih, channel YouTube yang udah banyak followernya, akun Instagram dia yang punya jutaan pengikut. Gimana ceritanya? Nggak ada. Apakah kemudian channelnya mau dimasukin ke kuburan? Nih, engkau nanti di kuburan nonton tuh, subscribe-mu akan bertambah terus. Nggak ada. Ahibati fillah. Di surat Al-An'am ayat 94 Allah berfirman. Kalian datang sendirian. Kalian dihisap sendirian. Semua yang pernah Allah berikan, engkau tinggal semua. Nggak ada yang kau bawa. Makanya kalau kita salah memahami kehidupan dunia ini. Ada orang yang selalu kumpul sama kawan-kawannya, berangkat ke sana sama sahib-sahibnya, kuliner bareng, rekreasi bareng, ini bareng, semua bareng-bareng.
engkau akan kembali kepada Allah sendirian. Engkau akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Penerjemah pun gak ada. Antara engkau sama Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita tahu kita akan kembali sendirian. Ya siap-siap untuk kesendirian itu. Dan kesendirian itu kayaknya gak lama lagi. Gak lama cuma. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Maka jangan sibuk ngurusin orang lain. Ya. Urusin diri kita sendiri. Apakah maknanya tidak ngurusin orang kita tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ngurusin diri kita. Kita yang bakal ditanya tatkala melihat kemungkaran itu, lalu kita tidak merubahnya. Itu urusan kita, bukan urusan orang itu. Urusan kita. Kita yang bakal ditanya, kenapa engkau tidak rubah itu kemungkaran? Maka maksud kita ngurusin diri kita sendiri, kita tuh jangan suka ngomongin orang. Fulanah gimana, fulan gimana. Coba engkau tanya, engkau gimana? Engkau. Engkau taruh cermin yang besar. Engkau berdiri atau duduk. Lalu engkau mulai melihat wajahmu di cermin tersebut. Engkau gimana? Engkau akan sendirian loh nantinya. Nggak ada kawan. Nggak ada penolong. Kecuali amal soleh. Tatkala orang tahu dia akan sendirian. Dan ternyata kesendirian itu mungkin di salah satu masanya ada kawan yang mendampingi tatkala di kuburan. Tapi setelah itu engkau akan sendirian lagi. Namun amalmu tetap mendampingi. Nggak akan berpisah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman agar manusia ini mempersiapkan diri. Untuk kesendirian dia tatkala dia harus datang telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai sandal, sandal pun kau nggak punya. Sekarang di dunia kita nggak punya sandal, kita pinjem sandal teman kita. Kita nggak punya baju, kita pinjem. Hari itu nggak ada. Maka Allah perintahkan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu. Engkau bawalah. Bawa apa Ustaz? Terserah engkau. Engkau mau bawa apa? Kan tadi udah tahu dalam kesendirian itu. Nanti di kuburan apa. Nanti di padang mahsyar. Apalagi di sana. Ya jelas amal soleh. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18-19. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kita dan kita akan berjumpa dengan Allah sendirian. Allah suruh kita untuk melihat, memperhatikan apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok. Apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah tuh maha teliti ya dengan apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ini buat teman-teman yang di Australia. Kalau ada pengumuman tanggal 1 Desember, semua warga Indonesia yang ada di Australia akan dideportasi. Kira-kira apa persiapannya? Oh, kalau tanggal 1 enak Ustaz. Jadi kita tahu, kita bisa persiapan tuh sampai tanggal 1. Yang mau kita bawa pulang. Baik. Kalau dikatakan semua warga di Indonesia akan dideportasi, kapan? Kapan negara mau. Bisa malam ini, bisa esok, bisa lusa. Apa yang akan dilakukan? Dia akan selalu siaga.
dia akan kumpulkan anak-anaknya, keluarganya, kumpulkan. Syuf, kita ini bisa dideportasi kapan saja, maka tolong siapkan. Barang-barangnya masukin tas, kumpulin. Yang nggak berguna jangan dibawa. Yang tidak berguna jangan dibawa. Jangan berat-beratin. Yang nggak manfaat tinggal. Kita cuma punya jatah 30 kilo barang. Maka kita akan teliti. Jangan sampai overload barang kita. Sudah ditaruh di tas. Paspor apa semua ditaruh. Tetap beraktivitas. Tahu-tahu diketuk pintunya, ya rumah nomor sekian berangkat. Mereka berangkat. Tapi kalau dia nggak siap, barang belum ada yang masukin di tas. Juga kadangkala paspor ini itu juga nggak ketahuan ada di mana. Tatkala dia diperintahkan untuk keluar dari rumahnya, dia akan kebingungan. Begitu pula tatkala ajal menjemput kita dan engkau belum siap, maka engkau akan kebingungan. Apa yang diinginkan, ingin dibalikin, kasih waktu sebentar aja. 1 jam kasih waktu. Aku mau memperbaiki, nggak ada. Udah dikasih pengumuman. Selesai. Dan malaikat pencabut nyawa akan datang kapan saja dia mau. Sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Lalu Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Karena lupa sama Allah, Allah bikin dia lupa sama maslahat dia, sama yang manfaat buat dirinya. Dia jadi lupa. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung-hitunglah diri kalian. Mulai bikin perhitungan sebelum kalian dihitung. Kita nih dikasih fasilitas sama Allah, dikasih tugas. Hitung. Nikmat Allah nggak akan bakal bisa kau hitung. Tapi paling tidak yang kau hitung dosa-dosamu. Dan amal soleh yang sudah kau kerjakan. Apa? Wazinu qabla an tuzan. Dan timbanglah. Timbang. Setelah dihitung, ditimbang. Timbangan ini untuk melihat kualitas. Kau ngitung aku punya banyak. Timbang. Oh ternyata riya aku waktu ngamalin. Nggak ada gunanya. Watazayyanu lil ardil akbar. Dan berhiaslah engkau. Untuk pameran terbesar nanti. Berhiaslah. Kita disuruh berhias. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipamerkan kalian semuanya. Nggak ada yang tersembunyi. Kita perlu berhias sekarang mempersiapkan diri. Perhiasannya dengan amal soleh. Bukan dengan amal buruk. Ketika engkau nanti pada hari kiamat itu banyak dosa. Dipikul dosa. Dipikul. Keluar dari kuburannya ada yang mikul kambing. Yang mengembik. Ada yang mikul sapi. Bayangkan pemandangan pada hari itu. Aku kira fulan ini orang baik, ternyata na'udzubillah, orang zalim dia. Hari itu akan dipamerkan. Maka berhiaslah untuk hari itu. Haibati fillah. Modal kesendirian yang penting itu adalah rasa takut sama Allah SWT. Adanya rasa takut ini yang membuat manusia bersiaga, bersiap diri. Tatkala Allah Azza wa Jal berfirman tentang firman Allah yang di surat Al-Mu'minun ya. Mungkin dibuka surat Al-Mu'minun ayat 66, ayat 65. Ayat 60-61. Surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Siapa mereka ini?
Ketika ayat itu turun, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, yang dimaksud dengan orang-orang itu apakah orang-orang yang minum khamr, yang suka mabuk-mabukan, yang berzina, yang mencuri? Faqala la ya ibnatas, bukan. Walakinnahum, tapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, yang rajin salat, wa yatasaddaqun, dan mereka rajin bersedekah, wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum, dan mereka takut tidak diterima amalan mereka. Maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus mereka. Jamaah rahimakumullah. Suami istri ketika menjadi bapak dan ibu, biasanya dia mulai mempersiapkan anaknya. Ketika anak itu mulai besar, ya kalau itu anak perempuan, tahu-tahu satu nikah dibawa oleh suaminya. Yang anak cowok nikah, tahu-tahu dia izin, ayah, ibu, aku mau rumah sendiri ya, tafadhol. Nanti anaknya satu, semuanya akhirnya bapak ibu tinggal sendirian, masih berdua mereka. Yang satu mati, ibu tinggal sendirian. Satu mati, habis, dan mereka tetap hidup sendirian di alam kubur sesuai dengan amalan mereka. Maka jangan takut dengan kesendirian, tapi persiapkan diri untuk kesendirian tersebut. Jangan was-was karena itu satu kepastian. Satu kepastian yang akan menjemput kita. Allah sudah kasih tahu. Tinggal bagaimana engkau menyikapi dan mempersiapkan diri, bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk tatkala engkau sendirian. Hada wallahu a'lam bishawab, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.